Kemudian terlihat di kegelapan ada seorang wanita yang sedang menghubungi seseorang di dalam telepon. Orang tersebut bertanya kepada wanita itu, "Nona, apakah Nona benar-benar berniat tinggal di sana?" Dia pun menjawab, "Iya, untuk sementara waktu. Kita juga punya banyak teknik pedang di Guild Divine Sword." Wanita itu menjawab, "Aku sudah tahu semua teknik itu. Dan semua itu belum cukup. Demi menghabisi pria itu, aku butuh Divine Law. Apakah kau tahu di mana dia saat ini?" Orang dalam telepon menjawab, "Dia terakhir terlihat ya Vietnam. Dia masih bersama Demonic Sword, dan terlihat ada seorang yang sepertinya terlihat kuat menggunakan pedang yang sangat besar ya guys." Kemudian scene beralih diperlihatkan Leon yang sedang melihat para prajuritnya berlatih. Sepertinya ini adalah latihan di Guild Pantheon. Mereka sedang berlatih serangan dan pertahanan berkuda. Mereka terlihat bersemangat. Terlihat di sana juga ada Soho dan Kim. Mereka menggunakan kuda dan menyerang para prajurit. Pertahanan. Mereka terlalu kokoh, dan akhirnya dia pun tertangkap dan dijatuhkan dari kudanya. Mereka terlihat dibuli oleh prajurit senior, yang terlihat kejam. Dia pun langsung diinjak-injak oleh para senior. Soho terlihat kesakitan. Tapi para senior berkata, "Tulang-tulangmu akan menyatu kembali berkacauan suci." Mereka benar-benar kejam ya guys, membuli juniornya. Dan para senior juga akan menangkap ksatria berkuda. Mereka terlihat bertarung dengan serius. Dan Soho sepertinya sudah tidak bangun kembali. Leon pun berkata, "Berhenti kalian semua." Tim pertahanan menang. Kemudian tim selanjutnya. Dan Soho pun terlihat sudah sembuh seketika oleh cawan suci milik Leon. Kim bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Dia menjawab, "Kurasa aku baru saja mati sesaat tadi." Benar-benar sadis ya guys. Hari pun berkata, "Aku akan membalaskan dendammu." Padahal ini hanya latihan. Dan akhirnya Hari pun membalaskan dendamnya. Kini tim pelajar telah menang. Latihan pagi pun selesai. Leon pun berkata, "Jika kalian gagal sebagai penyerang, majulah. Prajurit yang berjalan kaki lebih lambat dari kalian. Untuk menyerang lagi, cobalah gunakan mobilitas kalian untuk keuntungan kalian. Apa kalian paham?" Kim terlihat bersemangat. Namun dia melihat ke arah Yuri, dia terlihat sangat dingin ya guys. Jadi di awal scene tadi mungkin seperti Yuri ya guys. Kemudian terlihat mereka yang sepertinya telah kelelahan. Dan sedang beristirahat di kantin. "Aku lelah sekali. Tubuhku sudah tidak punya tenaga lagi." Para pria bersenjata benar-benar bertekad untuk menang. Tiba-tiba Hari datang membawa cemilan. "Ini makanlah kalian semua. Ini cuma kentang dan ubi jalar." Mereka pun terlihat senang karena dibawakan makanan. Padahal hanya ubi jalar. Itu benar-benar berharga bagi mereka. Berapa lama kita harus hidup hanya dengan gula dan air garam? Ketika memasuki gerbang lebih baik daripada ini. Setidaknya mereka memberi kita makan dengan baik waktu itu. Hari pun berkata, "Ini sudah hampir waktunya untuk upacara pelantikan. Kalian akan bisa dapat makanan yang benar setelah itu." Kim berkata, "Aku dengar kita akan terhubung dengan para dewa. Apa maksudnya itu?" Dia pun menjawab, "Kalian semua sudah belajar tentang para dewa setiap kali kalian punya waktu kan? Kalian harus bisa menggunakan Divine Law untuk menjadi seorang ksatria kerajaan. Kalian akan memilih dewa yang paling kalian percayai. Mereka berdua akan memilih dewanya sendiri. Kalau begitu kurasa aku akan memilih Dewi Cahaya dan Keadilan Ariana dan juga Dewa Api dan Perang Petos." Mereka semua terlihat bersemangat. Kim berkata, "Yang mulia juga bilang sebagian besar ksatria menyembah kedua dewa itu." Yuri berkata, "Tapi Spinner adalah ksatria cawan, dewa baja dan pandai besi. Apa kemampuannya?" Spinner pun menjawab, "Aku dapat menghasilkan uang. Apa kau juga mau investasi?" Di kehidupan saat ini dia hanya memikirkan investasi saja ya guys. Para murid-murid pun terlihat senang kepada Spinner. Karena Spinner sedang melakukan semacam eksperimen partikel bermuatan terakhir kali. Mereka melihatnya. Dan dia memfilmkan film fiksi ilmiah sendirian. Tapi sebenarnya kemampuan Spinner bukanlah menghasilkan uang. Dia berada di sebuah monitor. Dia bisa langsung menjawab pertanyaan mereka. Ini bukanlah alat perekam. Fitur detektor gelombang suaraku tidak bisa dibandingkan dengan organisme macam itu. Ucap Spinner. Spinner memanggil Kim. Kalau walinya sedang berkunjung. Spinner menyuruh untuk mengganti baju dan masuk ke pintu. Dia pun terlihat malu. Namun wajahnya langsung berubah ketika memasuki ruangan tersebut. Hari pun bertanya-tanya ada apa dengannya Soho. Dia menjawab, "Sudah kuduga kakak akan bertanya. Aku tidak punya hak untuk berbicara soal ini, jadi biarkan saja dia." Dan terlihat di lobi Guild Pantheon. Terlihat di sana ada Kim yang bertemu dengan ibunya. Dia pun langsung bertanya, "Kenapa datang ke sini ibu?" Dia pun menjawab, "Apa maksudmu? Apa ibu butuh alasan untuk menemui putra ibu?" Kim berkata, "Lupakan saja. Beritahu saja aku untuk apa ibu datang ke sini." Ibunya pun menjawab, "Jangan bicara seperti itu kepada ibumu sendiri." Kim terlihat marah kepada ibunya ya guys. Dia pun berkata, "Aku sibuk jadi cepat katakan saja."
Ibunya menjawab, kau sama seperti ayahmu. Kau meminta keluar dari guild kita. Kenapa malah masuk ke sini? Dia menjawab, sudah kubilang aku akan mengatasinya sendiri. Ini bukan urusan ibu. Dan ibunya pun menjawab, mana mungkin ini bukan urusan ibu. Aku itu adalah ibumu. Dia pun menjawab, aku tidak akan kembali. Apapun yang terjadi. Ibunya pun menjawab, apa masalahnya? Guild kita itu adalah salah satu dari 10 guild teratas Korea. Kau akan memiliki masa depan yang cerah kalau kau bergabung. Kau bukan hanya mengkhianati dia, namun kau bergabung dengan orang kafir-kafir ini. Kim pun terlihat marah. Ibunya menyuruh agar cepat kembali kepada ibunya, dan mendengarkannya. Jadi Kim ini sepertinya ayahnya mempunyai guildnya sendiri ya guys. Kemudian scene beralih diperlihatkan Leon yang sedang berbicara kepada para murid. Apa yang membedakan para dewa di Pantheon dengan cultus? Jawab pertanyaanku ini. Mereka semua pun berpikir kebingungan. Daesung berpikir dalam hati, apa kita diizinkan menjawab pertanyaan ini? Apa ini bukan penghujatan untuk membandingkan Pantheon dengan cultus? Beatrice menjawab, mungkin karena para dewa Pantheon benar-benar ada. Leon menjawab, apa ada bukti bahwa dewa-dewa kultus tidak ada? Mungkin juga mereka ada. Kan? Dan Soho terlihat ingin menjawab. Dewa-dewa itu tidak membuat mukjizat terjadi. Setidaknya itu sejauh yang aku tahu. Leon berkata, apa seorang dewa berhenti menjadi dewa ketika mereka tidak membuat mukjizat? Dan kemudian Suho pun kebingungan. Kim menjawab, mungkin faktanya kita bisa melihat dewa-dewa Pantheon. Dewi Demera pernah datang kepada kita dalam bentuk orang-orang sawah waktu itu. Ada banyak dewa di Pantheon, tetapi ada banyak yang belum menunjukkan diri mereka. Apa kau ingin mengatakan bahwa dewa-dewa itu tidak ada? Kim pun bertanya, Yang Mulia sudah melihat mereka semua kan? Leon pun menjawab, bisakah kau menjaminnya? Bisakah kau menjamin bahwa aku tidak berbohong? Sepertinya Leon ini sedang mengetes mereka semua ya guys tentang keimanan mereka. Dan tiba-tiba Yuri mengangkat tangannya dan berkata, dewa-dewa Pantheon benar-benar membantu kita. Mereka berbeda dari kultus. Mereka menjawab doa-doa kita, dan membuat mukjizat terjadi. Mereka membuktikan keberadaan mereka. Leon pun tersenyum tipis dan berkata, Suyeon, kau melayani dewa perang dan api serta dewa keadilan dan saya. Jadi namanya Suyeon ya guys. Mimin itu lupa soalnya mirip sama cerita yang sebelumnya. Mimin minta maaf. Oke lanjut. Leon bertanya, apa kau sudah mendapatkan jawaban dari mereka? Suyeon menjawab, belum. Aku belum cukup baik. Leon pun berkata, apa yang kurang? Dia menjawab, kupikir imanku masih kurang. Leon pun berkata, kau tidak salah namun ada sesuatu yang kalian salah paham. Dan Leon pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Dan tiba-tiba terjadi hujan. Suyeon yang melihat itu sangat terkejut. Badai petir di langit tanpa awan. Tetapi di sini titik hujan. Leon pun bertanya, apakah ini bukti bahwa para dewa ada? Mungkinkah ada yang berpikir begitu? Dewa-dewa ada untuk mengabulkan keinginan dan doa-doa kalian. Meskipun aku berdoa untuk hujan. Aku tidak berdoa untuk tidak kehujanan. Mereka semua pun terlihat kebingungan. Dan Soyeon bertanya, lalu kenapa di sini tidak hujan? Leon menjawab, karena para dewa melindungiku. Mereka tidak ingin aku basah oleh hujan ini. Jadi jangan mencoba bernegosiasi dengan para dewa. Dewa bukanlah lampu jin yang bisa mengabulkan permintaan kalian semaunya. Ini adalah kebebasanmu untuk memilih dewa mana yang kalian percayai. Apakah mereka dari Pantheon atau tidak, meskipun mereka tidak ada. Ajaran mereka tetap mulia. Namun berhati-hatilah terhadap para pengikut munafik yang berbicara tentang imbalan sebagai ganti iman. Jangan beriman dengan harapan mendapat sesuatu sebagai balasan. Apa kalian mengerti? Kemudian scene beralih. Terlihat di sana ada patung Dewi yang dapat berbicara. Dewi itu berkata, senang bertemu kalian para calon ksatria muda. Para murid pun sangat takjub mendengar suara tersebut. Namun tiba-tiba Dewa Petos berkata, jangan terlalu bersemangat anak-anak. Bagaimana kalian akan bertarung dalam perang dengan semangat yang mudah terbakar seperti ini? Namun Leon berpikir, ada 3 ksatria Grail termasuk aku. Masih ada jalan panjang. Kami butuh beberapa ksatria Grail baru lagi. Hari memiliki peluang tertinggi untuk menjadi salah satunya. Dan terlihat Suhu yang berkata kepada kakaknya, Dewi Ariana baru saja berbicara padaku. Dia pun memberikan selamat. Leon berpikir kalau mereka berdua mirip. Tapi masalahnya adalah kedua orang itu. Dia melihat ke arah Suyeon dan juga Kim. Mereka berdua melihat kedua patung dewa yang berbeda. Dewa terkuat di antara dewa-dewa Pantheon. Dan yang paling berbahaya, itu jelas bukan hal baik, bahwa mereka tertarik pada kedua orang itu. Dan beberapa hari kemudian, cabang Naju Syarikat Pantheon diperlihatkan di sana ada beberapa orang dari One Brilliance, dan mereka sedang seperti akan berdemo ya guys. Ketuanya pun berkata, kau hanya bisa mencapai surga jika kau percaya pada Dewa Naga.
Mereka yang tidak percaya padanya akan masuk ke neraka. Para pengikutnya berkata rahmat Dewa Naga diberikan seperti hujan musim semi. Kau hanya bisa mencapai surga jika kau percaya pada Dewa Naga. Mereka yang tidak percaya padanya akan masuk neraka. Para warga yang ada di sekitar pun terganggu dengan keberadaan mereka. Karena itu benar-benar sangat berisik. Apa mereka sudah tidak waras? Mereka melakukan ini di depan Serikat Pantheon. Ketua itu berkata orang-orang sesat pergilah pergi. Dewa Naga datang. Orang-orang sesat dan setan harus pergi. Namun tiba-tiba Spinner datang dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Tingkat desibel kalian terlalu tinggi. Turunkan suaranya. Tapi sepertinya dia tidak peduli dan terus berkata, ini karena kami mencintai kalian semua. Sehingga kami ingin kalian menyadari, kita harus pergi ke surga bersama-sama. Itulah yang diinginkan Dewa Naga. Spinner pun terlihat kebingungan, dan kembali berkata hentikan kebisingan ini sekarang juga. Kalian tidak memiliki izin untuk melakukan ini. Ini adalah peringatan terakhir. Hentikan sekarang juga. Namun kelompok tersebut terlihat meremehkan Spinner ya guys. Dan berkata mesin dingin. Ini telah dirasuki oleh iblis. Aku katakan ini atas nama dewa. Belum selesai mengatakannya. Spinner langsung mengikat mereka semua. Dan semuanya pun telah terikat. Spinner berada di kepala ketua tersebut. Dan berkata apa kau sudah kehilangan akal. Kau menyebutku makhluk dingin. Kalian harus segera pergi dari sini. Terlihat di dasinya terdapat sebuah kamera. Dan diperlihatkan beberapa saat kemudian, mereka semua dipaksa untuk meminta maaf. Dan di dadanya tertulis maafkan aku. Aku tidak akan membuat kekacauan lagi. Spinner benar-benar marah dan berkata, jangan pernah injakan kakimu ke tempat ini lagi. Dan dia pun langsung mengusirnya pergi. Dengan mencambuki mereka semua, ketua kultus itu pun berkata, aku kabur bukan karena takut padamu. Aku kabur karena kau jahat. Dan terlihat orang dari kultus itu yang mendatangi seseorang. Dia pun bertanya, saudara yang tadi itu berbahaya. Apa kau terluka? Ketua menjawab yang tadi itu bukan apa-apa. Makhluk seperti itu tidak bisa berbuat banyak. Dan tiba-tiba pria berjas bertanya, apakah kau sudah menyelesaikan itu? Dia pun menjawab tentu saja. Semuanya sudah terekam. Ayo kita tonton lewat ponsel. Sepertinya mereka ingin membuat fitnah ya guys kepada Spinner. Kalau robot telah menyerang manusia, akan kutunjukkan seberapa berbahayanya hukum di Korea, dan beberapa saat pun telah berlalu. Ketua tersebut pun sedang berada di depan komputer. Berita yang menyerang Guild Pantheon pasti sudah viral. Dia pun membuka kabar hari ini. Dia pun melihat ada berita yang berkata, 20 menekankan ada reporter yang menerima uang mencurigakan. One Brilliant ternyata dalangnya. Jadi sebenarnya dia itu bukan ketua ya guys, melainkan wartawan yang mencoba membuat video hoax. Pastor One Brilliant membuat kericuhan di Guild Pantheon. Dia benar-benar kebingungan. Kenapa beritanya malah menyerang kami? Dan tiba-tiba semua komputer yang ada di ruangan tersebut pun mati. Ternyata Spinner telah menghancurkan server One Brilliant. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan Kim yang sedang berjalan dan melihat foto keluarganya. Dia berkata aku datang ke sini karena disuruh. Tapi aku tidak yakin. Kalau bukan karena itu, dia pun sebelumnya telah bertemu dengan dewa ya guys. Dan dewa tersebut pun telah berkata kepadanya. Dia saat itu benar-benar ketakutan. Dia kini berada di suatu tempat, dan menelusuri tempat tersebut. Dia memencet tombol bel sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumahnya sendiri ya guys. Ibunya pun terlihat senang. Kim berkata aku cuma singgah untuk makan. Namun dia tiba-tiba mendengar suara bisikan dari dewa. Kim hukum mereka. Hukuman dari langit. Ini ujian yang aku berikan padamu. Dia pun terlihat kebingungan dengan perintah dari dewa tersebut. Ibunya pun telah menyiapkan beberapa makanan yang sangat enak ya guys. Dia pun bertanya apakah ibu tidak mau makan, dan ibunya menjawab aku sudah makan. Dia pun langsung memakan makanan tersebut. Tapi tiba-tiba dewa itu kembali berkata, beri hukuman pada orang kafir itu. Sepertinya dewa menyuruh untuk menghukum ibunya sendiri ya guys. Dan beberapa saat pun telah berlalu. Dia yang berada di sebuah taman, dan terlihat kelelahan, tiba-tiba muncul dan berkata, mereka adalah orang kafir yang jahat. Agama palsu sekte sesat. Beri hukuman pada orang kafir itu. Kim menjawab dia adalah ibu saya. Dewa berkata ada hal yang lebih penting daripada ikatan darah. Menyembah dewa palsu adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni. Hukum orang sesat itu Kim. Dewa tersebut pun terlihat marah dan terus memaksanya. Dia pun menjawab Anda akan dewa langit dan petir. Kenapa malah menyuruh saya? Dia terlihat kebingungan. Bagaimana cara aku bisa menghancurkan sekte raksasa sendirian? Ibuku juga jadi anggota di dalamnya. Namun tiba-tiba Leon datang dan berkata apakah ini kampung halamanmu? Dia benar-benar sangat terkejut. Yang mulia apa yang
Membawa Anda ke sini. Leon pun berkata aku sudah tahu masalahmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu padahal kalau sudah membuat kericuhan di lobi guild. Jadi pertengkaran dia dengan ibunya ya guys yang dimaksud. Leon menyuruhnya untuk berdiri, dan berkata wahai kilat. Bisa-bisanya anak kecil seperti ini yang diberikan beban yang sangat berat. Dan Dewa Langit pun berkata, aku adalah langit itu sendiri. Aku yang menentukan berat atau ringannya beban untuk para hamba-hambaku. Leon berkata kalau Anda ingin menghukum sekte itu, percayakanlah pada saya. Dewa menjawab tidak. Aku mau anakku sendiri yang menghukum orang sesat itu. Aku mau melihat kesediaan dia di dalam melakukan tugas ini. Leon bertanya kepada Kim, kenapa kau tidak menceritakan ini padaku lebih dulu? Dia pun menjawab karena saya sudah menduga kondisinya akan jadi begini. Leon terlihat kesal dan marah. Ada kelompok yang mau menghancurkan nama baik kita. Spinner pun telah memberikan mereka pelajaran. Mereka sudah menyatakan perang terhadap kita dan dewa kita. Perangnya bakalan berat sebelah. Namun tiba-tiba Kim berkata, Yang mulia, bagaimana dengan ibu saya? Namun Leon langsung menutup mulutnya, dan berkata aku bukan orang gila yang akan membunuh siapapun. Aku cuma mau memberi mereka pelajaran. Antarkan aku ke markas mereka. Padahal jelas-jelas Leon yang kayak orang tidak waras ya guys. Dia terlihat mengerikan ya guys. Apa yang akan terjadi dengan sekte tersebut? Kemudian diperlihatkan di masa lalu ya guys. One Brilliant Master, yang bernama Park Yong-shin. Dia lahir tahun 1990 dan telah merasakan musibah besar pada usia ke-12-nya. Sewaktu akademi belum dibangun, dan ketika semua orang masih belum berpengalaman, dia menjadi seorang hunter peringkat A terkenal. Musim dingin 2014, dia bertemu dengan dewa, di dalam reruntuhan gerbang Semsok. Dia telah kehilangan semua anggota partainya karena kenaikan tingkat kesulitan level yang mendadak. Dia pun melihat sebuah sistem di depannya. Ketika dia menjawab pertanyaan itu, pemilik suara tersebut memberkahinya. Inilah saat penciptaan peringkat S Hunter ke-7 di Korea Selatan. Dia pun terlihat senang. Dan kemudian dia pun berubah menjadi Master One Brilliant, dan mendirikan sebuah sekte. Di sana terdapat banyak orang yang berkumpul. Dan ada orang yang dipanggil untuk menceritakan sesuatu. Dia berkata beliau ini benar adanya dan setiap hari ia menunjukkan dirinya. Kagumilah para pejuang yang telah diberkati oleh dewa. Dengarkanlah cerita mereka ketika mereka memasuki gerbang. Pria di depan itu pun berkata awalnya aku kira gerbang itu adalah gerbang biasa. Tapi begitu aku memasukinya, sistemku melakukan sesuatu yang aneh. Mulanya, kami bertujuan untuk menghabisi bos Dungeon kemudian mengambil mana stone yang ada di dalamnya. Tapi sistem malah menunjukkanku ke sebuah harta karun. Setelah itu, kehidupanku pun berubah 180 derajat. Semua ini adalah berkah darinya. Para orang-orang di sana pun percaya dengan cerita yang dibawakan oleh pria tersebut. Pria itu pun berkata kalian sebaiknya percaya. Bukan, kalian harus percaya. Jadi hal seperti ini sering terjadi kepada Hunter One Brilliant ya guys. Bahkan asosiasi Hunter pun sampai mengakuinya, bahwa keajaiban ini tidak muncul secara acak. Tapi entah bagaimana berkaitan dengan One Brilliant. Sangat mudah bagi One Brilliant untuk menghasut orang-orang. Para orang-orang pun percaya akan dewa dari One Brilliant, yaitu Dewa Naga. Kemudian Yong-shin berkata bukan hanya itu saja. Dulu ada hunter yang riding dungeon untuk membiayai pengobatan ibunya, dan dia diberkahi dengan obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Hunter tak bertalenta yang dapat naik level secara ajaib. Ini karena mereka berdua menunjukkan kepercayaan mereka dengan mendonasikan uang mereka. Dewa kita memberkahi kita karena mereka puas dengan kepercayaan mereka. Tunjukkan kepercayaan kalian. Kalian juga bisa mendapatkan berkah. Kita ini semua keluarga. Dan mereka pun bersorak-sorai menyebut Dewa Naga. Tapi sepertinya Yong-shin menyadari kalau ada Leon dan juga Beatrice. Apakah mereka berdua dari Guild Pantheon? Dia benar-benar terkejut melihat wajah dari Leon yang terlihat sangat tidak senang. Dia pun bertanya-tanya kenapa mereka ada di sini. Beatrice berkata yang mulia, apakah ini sebuah sekte ya? Leon berpikir, parasit yang memanfaatkan orang miskin, mengajari mereka ajaran sesat demi keuntungannya sendiri, dan tiba-tiba Yong-shin berkata ya. Ampun ada tamu spesial hadir dengan kita pada hari ini, pendatang baru seharusnya dibaptis terlebih dahulu, silahkan naik ke panggung. Leon pun berkata meminta seorang raja untuk mendatangimu, berani sekali kau. Dia pun langsung maju ke arahnya, dan berhadapan dengannya. Leon langsung mengambil sebuah kantung dari inventorinya. Dan menjatuhkan beberapa uang yang sangat banyak. Mereka semua terkejut melihat banyaknya uang itu. Begitu juga Yong-shin. Dia bertanya-tanya apa yang sedang kau lakukan. Leon pun berkata buat berkahnya terjadi. Kau bilang aku akan mendapatkan berkah jika aku berdonasi. Saat ini aku sedang bernegosiasi dengan dewamu itu.
Yongshin pun terlihat marah. Kau lancang sekali berani meragukan keberkahan dewa kami. Leon berkata bukannya tadi kau yang bilang aku bisa masuk surga dengan berdonasi dan mempercayainya. Kalau begitu, apa kau yang menentukan siapa yang bisa masuk surga dan tidak? Dia benar-benar terlihat marah. Dan berkata kau harus tunduk dan patuh kepada pastur. Itulah aturannya. Itulah gospelnya. Leon berkata bagaimana mungkin seorang hamba menyebutkan bahwa posisinya sama dengan dewanya sendiri. Memangnya siapa yang memberikanmu hak itu? Sungguh kepercayaan kotor dan memalukan. Yongshin pun terlihat ketakutan, dan berpikir orang ini dia sendiri juga sama sepertiku. Beraninya dia berbicara layaknya dia lebih baik dariku. Dia pun berkata semuanya. Dia tidak percaya. Hamba iblis yang sedang mencoba menghancurkan tempat tinggal suci kita. Kita harus mengusirnya dari rumah Dewa Naga. Bangkitlah pilar-pilar One Brilliance, dan semua orang pun mulai marah. Pergilah dasar setan jahat. Ini adalah rumah dewa. Semoga amarah sang dewa menghancurkanmu. Ternyata di sana ada Kim yang menyamar. Dia berpikir apakah yang mulia akan baik-baik saja. Yongshin pun berkata sungguh menjijikan. Betapa bodohnya kau iblis. Dan tiba-tiba ada seorang yang memanggil Leon dengan sebutan demon. Beatrix dan juga Kim langsung ketakutan. Yang mulia pasti akan sangat marah besar. Dan benar saja dia langsung berapi-api ya guys. Tempat itu seketika langsung menjadi hening. Leon Dragonia Lionheart. Sebagai seorang raja dia dapat menahan berbagai hal. Tapi ada 3 hal yang tidak bisa dia maafkan. Pertama ketika orang tuanya dihina. Karena itu adalah penghinaan langsung kepada seluruh rumah tangganya. Kedua, penghinaan pada para dewa. Beraninya seorang manusia menghina para dewa. Dasar rendahan. Beraninya manusia kotor seperti kalian membandingkan aku Raja Lionheart dengan demon. Dia pun benar-benar marah ya guys dan menunjukkan wajah ciri khasnya. Membandingkan demon itu adalah hal yang tidak termaafkan. Dia benar-benar meledak-ledak ya guys. Akan kuhukum kalian semua. Hinaan yang paling dibencinya adalah ketika dia disebut demon. Dia pun berkata akan kuhukum setiap dari kalian atas kesesatan dan kekotoran ini. Dia mengambil kalung miliknya. Dan muncul cahaya di tempat tersebut. Yongshin pun bertanya-tanya apa yang kau lakukan. Dia benar-benar sangat marah ya guys. Divine Star akan mensucikan segalanya. Dan cahaya yang sangat terang pun muncul dari luar angkasa. Itu adalah meteor yang akan jatuh ke bumi. Benar-benar kemarahan yang tidak terbendung.